nggak tahu ini apa gitu. Tapi seiring berjalannya waktu aku jadi tahu pengalaman-pengalaman itu sebenarnya was an amazing experience and I'm so grateful to have it gitu. Jadi Aku juga ikut perhotelan kan karena masih ada sangkut pautnya dengan bahasa Inggris kan. Entah itu kalau misalkan kita keterima kerja di hotel di luar negeri, kita kan juga enak gitu loh. bakal berhasil dan pasti akan menjemput indahmu nanti. Iya, banyak pendukungnya. Saya masih pemula, ngundang alumni sini, habis itu udah mulai mengundang orang dari luar, udah pernah ngundang pengawas dari Pamekasan, Pak Catur Mahendra. Oh, Pak Catur. Pernah tahu ya? Pernah. Udah pernah kami undang ke sini, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama saya Dewi Nurul Istiqomah sebagai host di acara kebanggaan sekolah kita, yaitu Remind Podcast. Baik pemirsa, kali ini Remind Podcast telah mengundang 2 orang bintang tamu. Mereka adalah siswi dari SMKN 3 Pamekasan. Penasaran kan pengen tahu siapa mereka? Yuk langsung saja kita sapa. Halo Kak, selamat datang di Al-Haramain 3 Kak. Nah, sebelum kita lanjut ke perbincangan, kita perkenalan dulu ya sama pemirsa biar yang jauh lebih dekat dan yang dingin lebih hangat. Silakan. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Iu Firly Alvariani atau kalian bisa lebih akrabnya panggil aku Pinky. Aku merupakan siswi dari SMK Negeri 3 Pamekasan. Sekarang aku duduk di bangku kelas 3 di jurusan kuliner. Terima kasih dan satunya? Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Intan Ayu Widya Permatasari. Biar lebih akrab lagi ya, bisa dipanggil Intan. Dan sekarang saya menempati di bangku kelas 10 di SMKN 3 Pamekasan. Terima kasih. Tadi kakak dipanggil Kak Pinky, Iya. bener ya? Iya. Imut banget namanya ya guys. Terus satunya Kak Intan ya? Iya. Saya panggil Kak Pinky sama Kak Intan ya. Di sana sudah selesai ujian ya Kak? Sudah, di kelas 10 kayaknya sudah ya? Sudah selesai. Kakak Sudah kelas selesai. 12? Aku kelas 12 lagi praktek kerja lapangan. Oh bener, PKL gitu ya? PKL. Berarti udah liburan di sana ya Kak? Iya, Udah sudah liburan. Udah dapat berapa hari liburannya? Intan berapa hari? Baru dimulai hari ini sebenarnya liburannya. Oh baru hari ini liburan. Terus liburannya di sana berapa hari? 10 hari. 10 hari. Kurang lebih 10 hari. Di sini masih baru dimulai ujian Senin ini Kak. Soalnya kan di sini basicnya pondok, jadi nggak bareng sama sekolah yang beda di ya luar. berarti ya? Iya beda. Beda jauh. Kakak kan sekolahnya di kejuruan nih ya. Kakak ambil sekolah kejuruan itu kemauan sendiri atau suruhan? Oke, dari aku dulu ya. Iya benar. Kalau boleh jujur ya, to be honest, sebenarnya aku suruhan dari orang tua. Suruhan orang Suruhan tua. dari orang tua. Jadi pas abis lulus SMP sebenarnya aku punya sekolah tujuan aku sendiri. Oh, pengennya mau sekolah kemana awalnya? Aku awalnya pengen mengambil di sekolah SMA, di high school. Tapi dari orang tuaku, pas aku sudah ambil pintu di SMA tersebut, tiba-tiba orang tuaku nyeletuk. Kamu masuk SMK 3 aja, deket dari rumah gitu. Jadi alasannya pertama karena deket dari rumah. Iya, Terus iya. abis itu beliau melihat selebaran brosurnya Skaniga itu, ada jurusan kuliner. Kamu ambil jurusan ini aja, udah nanti bisa masak gitu di sana. Aku mikir, mau nggak ya? Kalau nolak kan takutnya malah jadi durhaka sama orang tua. Karena kan restu Allah adalah restu orang tua. Kalau misalnya aku nggak mau, takut ada apa-apa kan. Jadi ya udahlah, mungkin pilihan orang tua yang terbaik. Nurut gitu aja kan. gitu Nurut ya, aja. ya. Pada akhirnya Aja aku gitu ya. masuk di SMK 3 gitu. Berarti awalnya pengennya masuk SMA ya Kak? Iya, awalnya aku pengen masuk SMA. Alasannya cuma karena sekolahnya deket Iya, dari rumah. sekolahnya deket. Itu aja. Terus kalau Kak Intan
maunya sendiri atau suruhan orang tua juga? Memang kemauan sendiri sih. Memang Karena kemauan sebenarnya pas waktu Mm-mm. SMP aku kan boarding school nih di Malang. Iya. Nah, di SMP itu kebetulan dari SD aku juga senang bahasa Inggris gitu kan. Oh, iya. Terus pas SMP kelas 3 itu sudah mulai belajar TOEFL. Habis itu ada juga sempat belajar dasar-dasar perhotelannya gitu loh. Jadinya memang niatnya gitu mau lanjut Ke SMK. ke SMK gitu. Jurusannya? Jurusannya perhotelan. Oh, perhotelan. Terus Kak, kalau boleh tahu nih, Kak kan emang pengen dari awal ke SMK nih. Iya. Keunggulan bersekolah di SMK itu apa? Keunggulannya sebenarnya banyak banget ya. Banyak banget. Kalau di SMK itu kita juga bisa lebih fokus dengan apa yang kita mau gitu. Kayak Pekerjaannya misalnya, sendiri gitu kerjaannya ya. apa gitu. Kalau boleh tahu nih, lulusan SMK mayoritas tuh langsung kerja atau kuliah dulu? Kalau untuk SMK mayoritasnya pasti langsung bekerja ya, karena kan Soalnya tujuannya emang dari kejuruan SMK ini itu ya. untuk fokus kepada kejuruannya. Tapi Kerjaan. tidak menutup kemungkinan SMK itu lanjut kuliah, karena Iya. kan fleksibel. Banyak juga yang Iya, kuliah gitu iya, ya Kak iya. ya, lanjut ke perguruan tinggi. Apalagi buat mereka yang ingin mendalami jurusannya mereka gitu. Gitu. Iya. Terus Kakak kan ambil jurusan kuliner. Iya. Itu alasannya apa? Alasannya in the previously kan aku udah ngomong kalau aku disuruh kan ya. Iya. Aku bisa kasih pilihan, kamu bebas mau masuk apa aja gitu, asalkan di SMK 3 gitu. Iya. Aku mikir dari 6 jurusan di sana aku tertariknya sama apa gitu kan. Aku mikir aku di PPLG kayaknya enggak deh. Di DKV aku enggak bisa deh, aku enggak bisa gambar gitu. Di busana apalagi gitu. Menjahit ya. Iya, menjahit. Terus aku mikir di kuliner karena menurut aku kuliner itu adalah sebuah jurusan yang menjanjikan. Karena kan manusia semuanya butuh makan. Iya, Dan kuliner itu akan terus berkembang dan berinovasi. Jadi menurut aku itu adalah sebuah kesempatan yang bisa aku ambil ke depannya untuk masa depan aku. Biar pinter masak juga Iya, ya. gitu. Soalnya kan cewek masa nggak bisa masak gitu Iya, loh. basic Iya, skill iya, itu. Iya bener banget. Terus Kak Intan kenapa ambil jurusan perhotelan? Ngambil jurusan perhotelan itu sebenarnya karena memang dari SMP itu yang mulai kelas 3 itu sempat ada siswa dari luar gitu kan datang ke Sekolah. lembaga buat belajar sama trainer-trainer di sana gitu. Jadinya kayak mulai tertarik gitu loh. Kayaknya ikut perhotelan seru juga gitu tuh. Apalagi jadi front office-nya gitu tuh yang biasanya di kayak mirip sama kasir gitu tuh Oh, di bagian depan. Iya administrasi. gitu. Iya bagian administrasi. Iya. Kayaknya seru juga gitu tuh. Ya udahlah nanti SMK Ambil lanjut aja deh perhotelan ambil gitu. perhotelan aja biar lebih seru gitu Gitu ya. tuh. Karena Jadi- juga seneng bahasa Inggris gitu. Jadi gara-gara orang yang datang ke lembaga itu ya Iya. Kak, jadi pengen gitu ya. Iya. Terus di sana Kak di SMK 3 ada apa aja jurusannya? Di sana ada 6 jurusan. 6 jurusan. Ya, Apa aja tuh? yang pertama ada PPLG, itu PPLG pengembangan perangkat lunak dan gym gitu. Iya. Oh, itu apa? Maksudnya memfokuskan ke apa pelajarannya? Ke perangkat lunak, kayak kalau nama dulunya tuh RPL. Oh, Iya. perangkat lunak. Terus yang kedua ada DKV atau desain komunikasi visual. Terus yang ketiga ada perhotelan, Ya, perhotelan. ada tata busana juga. Terus ada KCS sama kuliner. KCS itu kecantikan dan spa. Oh, untuk kecantikan. Iya. Kalau di sini Kak jurusannya ada 2, tata busana sama TKJ. Sama TKJ. Terus kalau di sana kan sekolah kejuruan itu fokus ke pekerjaan, berarti lebih banyak praktek dong daripada materi. Lebih ya? banyak Iya. praktek pasti. Prakteknya tiap minggu berapa kali? Kalau aku pribadi di kelas 11 mulai fokus praktek itu tiap minggu bisa sampai 3 sampai 4 kali. Gitu. Terus pelajaran yang lain itu Kak kayak gimana? Itu diselingi nanti. Jadi dalam satu hari itu misalnya ada 3 mapel. Misalnya ada peminatan kuliner, sama ada bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Jadi nanti di 8 jam pertama itu kita belajar peminatan kuliner, baru di sisa-sisa jamnya misalnya sisa 4 jam, itu 2 jamnya diambil bahasa Indo sama bahasa Inggris. Pelajaran Iya. lain. Berarti lebih banyak ke jurusannya gitu Iya, ya, lebih Kak? banyak Lebih ke fokus jurusan. ke jurusan. Kakak kan masih siswi baru ya? Iya. Terus di sana itu udah mulai sibuk praktek atau tidak? Untuk kelas 10 masih belum sebenarnya. Masih fokus ke pelajaran materi Iya, gitu ya? masih kayak belajar materi-materi dasarnya dulu gitu tuh. Oh gitu. Iya. Kakak kan udah kelas Iya. 12 nih. Udah Iya. pernah praktek ke lapangan?
Kebetulan saat ini aku lagi praktek lapangan. Oh iya, sekarang ini ya Aku lagi lagi praktek PKL. lapangan. Iya, Udah lagi PKL. iya lagi PKL. Di sana udah mulai bikin apa aja? Masak-masak, maksudnya pelajarannya itu udah Kalau dimulai dari di kelas bidang 10, apa? itu kita belajar tentang dasar-dasar bumbu dulu. Kita belajar tentang dasar-dasar bumbu. Terus nanti di kelas 11 kita mulai melangkah ke masakan-masakan luar atau kontinental. Kita belajar dari mulai appetizer, kita belajar main course sampai ke dessert. Kita juga belajar tentang fusion food. Fusion food itu seperti penggabungan makanan antara lokal Dan sama luar gitu. lokal. Oh, gitu Jadi ya, nggak Kak. hanya belajar masak yang di Yang di Indonesia biasa-biasanya aja ya. Heeh. Ada juga makanan dari luar Iya, negeri. dari luar gitu ya, negeri. Kak. Malah lebih ribet di sana. Oh, gitu Iya. ya. Berarti Kakak udah pinter ngebedain yang mana kunyit, yang mana jahe gitu ya. Alhamdulillah. pastinya. Soalnya kan biasanya cewek-cewek itu Kak, Kebaliknya biasanya kan Iya, soalnya kebalik. biasanya, kalau disuruh ibunya ambil jahe, yang diambilin malah kunyit. Gitu. Itu bahaya itu. Masa cewek nggak tahu gitu loh kayak bumbu-bumbu kayak gitu. Kalau perhotelan Kak, kita pengen tahu nih, di sini kan nggak ada nih jurusan perhotelan. Di sana belajar apa aja gitu jurusannya? Kalau di jurusan perhotelan itu pasti ada satu pelajaran yang namanya itu kayak dasar-dasar perhotelan, ada juga Komenpar sama kolega. Komenpar sama kolega itu hampir mirip kayak kita belajar gimana caranya kita itu berinteraksi sama pelanggannya kita Sama gitu tuh. pelanggan, berbisnis Iya, gitu ya. berbisnis gitu. Jurusan kuliner itu apa cuma tentang masak Kak? No. Apa aja tuh di dalamnya? For the first time aku juga mikirnya seperti itu. Pada saat aku mau masuk kuliner, alah palingan cuma masak doang masak gitu. doang Terus gitu. orang-orang di sekitar aku kayak, kamu ngapain masuk kuliner? Bisa belajar masak di YouTube. No. It's not as Ternyata simple like that. Not as simple like Banyak that. di luar Iya. memasak ya Kak Di ya? luar memasak kita juga belajar tentang manajemen dapur. Kita juga belajar tentang table manner. Kita juga belajar tentang service atau ke customer. Selain perhotelan, kita juga belajar service Berinteraksi di sama pelanggan hotel. juga. Iya. Iya. Kita juga di sana untuk service hotel kita diwajibkan menggunakan bahasa Inggris. Jadi di sana kita prakteknya di Edotel langsung dan kita prakteknya pakai bahasa Inggris. Kita praktek bagaimana sih cara mengelola restoran dan juga di semester 2 nanti kelas 11 itu kita belajar menyulap sebuah ruangan di sana menjadi restoran. Jadi nanti dibagi 2 kelompok tuh Kak. Ngehias Iya, restoran iya, gitu. itu dihias nanti jadi restoran. Kita bikin menu, kita berpakaian selayaknya waiter. Kita melayani customer tuh seperti apa, tata bahasanya, sikapnya, cara duduk gitu. Bahkan pas pertama kali aku masuk kuliner, banyak culture shocknya. Kita selama ini mikirnya kan ada piring atau enggak ada sendok garpu, itu ya udah sendok garpu. Ternyata enggak. Gak cuman itu ya? Iya, enggak cuma itu, ada yang namanya dinner plate, ada yang banget namanya ternyata dinner ya. plate. Iya, beragam. Jadi kita di sana enggak hanya belajar masak-masak doang. Oh gitu. Iya. Udah pernah belum menciptakan resep sendiri khasnya Kak Pinky? Khasnya kelompok sih kalau bisa lebih. Kelompokan Iya, gitu ya. kelompok. Soalnya pernah waktu itu praktek pakai resep sendiri di materi fusion food yang sudah aku bilang. Kita pernah bikin sate marangi sushi roll. Apa tuh? Sate apa tuh? Iya, sate marangi itu sate ayam dari Purwakarta. Tapi kita sulap menjadi makanan modern. Kita sulap itu jadi sushi nantinya. Wow. Karena kan sushi dari Jepang ya. Iya, Tapi iya. kita kombinasikan itu, kita mengkombinasikan rasa, tekstur dan lain-lainnya itu bagaimana tetap mempertahankan rasa lokal, tapi dengan Mengubah sedikit, ngubah sedikitnya dengan yang modern gitu. Jadi kita ubah itu jadi sushi gitu. Awalnya sate Iya, jadi sushi loh ya. Banyak Bisa juga bisanya. teman-temanku yang bikin klepon rasa matcha gitu. Kan selama ini taunya klepon itu aja gitu. Iya. Klepon rasa matcha berarti Iya. isian dalamnya itu Matcha. matcha gitu ya, bukan gula merah lagi Bukan dong. gula merah lagi. Gitu ya Kak ya. Lulusan perhotelan nanti bisa ambil profesi apa aja Kak? Kalau lulusan perhotelan bisa apa ya? Kayaknya karena Bisa aku jadi- belum itu banget ya. Oh masih belum juga baru belum gitu ya. fokus banget ya Kak Jadi, ya. Kalau setahunya aku, kalau ambil jurusan perhotelan itu kita bisa ngambil apa ya? Kita bisa kerja di hotel gitu kan ya. Entah itu kita jadi Administrasi. manajernya atau di bagian administrasinya gitu. Kita juga bisa ngambil entah itu di cleaning service gitu kayak gitu. Bisa juga ya Kak ya jadi cleaning service di hotel gitu Iya ya. bisa.
Jadinya perhotelan itu? kalau sudah masuk perhotelan itu pasti ditanyain sama guru-guru yang ngajar perhotelan. Kamu siap jadi babu? Ya gitu. Jadi OB Kayak gitu ya, Kak, iya. ya? Siap jadi OB kan? Ya siap gitu. Berarti pelajarannya banyak mempelajari kayak bersih-bersih kamar gitu. Iya. Soalnya saya sering lihat konten-konten anak perhotelan itu ada yang bisa bikin apa itu? Anduk yang dibentuk jadi kayak iya. angsa-angsaan Iya. itu. Gitu juga belajar kayak Iya, gitu. belajar kayak gitu juga. Hmm. Gimana ngerias atau Ngerias kamar, ngerias kamar gitu. Kakak udah pernah praktek? Belum. Belum Karena kan ya? masih siswa baru. Oh iya, masih pelajaran gitu. semua. Dalam satu kelas nih, Kak, itu murid-muridnya beda-beda jurusan atau satu jurusan semua? Satu jurusan. Satu jurusan. Oh, satu kelas umpama Kak Intan, satu kelas 10 ya. Iya. Itu satu kelas jurusannya perhotelan semua. Iya. Oh, gitu. Berarti Kak Pinky juga Iya, sama. Kuliner, kuliner KCS, semua. KCS, gitu. Berarti nanti kalau praktek satu kelas ya bareng-bareng. Iya, satu kelas Iya, bareng-bareng bareng-bareng. gitu. Tapi kalau kuliner dibagi kelompok sih. Heeh. Kelompok kayak gimana tuh? Kelompok misalnya dalam satu kelas itu ada 31 siswa. Itu menjadi 8 kelompok. Jadi satu kelompok isinya bisa 5 sampai 6 5 orang. sampai 6. Karena kalau kuliner itu nggak bisa sendiri-sendiri. Oh, gitu. Iya. Masak Masak bareng-bareng soalnya. soalnya ya. Kalau perhotelan Uangnya. gimana? Kalau perhotelan, iya di satu kelas itu pasti. Kalau untuk kelas 10 saat ini ya, itu dibagi. Jadinya ada 10 PH1 dan PH2. Dan aku itu masuk di PH2, jadinya dalam satu kelas itu jurusannya ya perhotelan semua. Nanti kita juga sudah dikasih tahu sama guru-guru, nanti kalian kelas 11 bakal gini ya. Habis itu kelas 12 kalian bakal PKL, kalian harus gini. Jadi kalian mulai kelas 10 harus rajin-rajin baca Belajar. buku-buku tentang dasar-dasar Perhotelan. perhotelan gitu. Jadi kayak gitu. Dari kelas 11 sama 12 ya Kak yang PKL. Kelas 12. itu Kelas 12. Kelas Iya. 11-nya belum sibuk kelas 11 banget. itu Kelas masih 11 praktek. praktek. Oh, praktek. Iya. Kalau PKL udah ujian praktek gitu ya. Iya, Iya. sudah. Jurusan di sana paling banyak digemari siswa apa? PPLG di sana. PPLG. PPLG di sana sampai 3 kelas. Kok Iya. bisa Kak? Apa jurusannya itu nggak terlalu sulit? Karena mungkin teknik ya. Karena kan Iya. teknik itu Emang banyak yang prospek suka kerjanya emang? luas juga gitu Iya. kan. Iya. Jadi Oh, lebih gitu banyak ya. diminati PPLG sih. Kalau cowok-cowok Kak ambil jurusan apa nih paling banyak? PPLG sama DKV. Perhotelan juga ada Iya, banyak perhotelan cowok-cowok. ada. Gitu. Iya. Terus ada gak cowok yang ambil jurusan kuliner? Ada dong. Ada dong. Ada Ada dong. dong. Masak-masak gitu loh. Itu Masa mematahkan cowoknya ada? stigma bahwa cowok Cowok gak bisa masak. Bahkan iya. di kelasku ada 2 cowok, dia bahkan lebih niat daripada yang Lebih cewek-cewek. pinter gitu ya? Iya, lebih pinter. Oh. Dia cita-citanya pengen jadi chef di Dubai katanya. Iya, Wah, ngomong-ngomong emang chef itu kebanyakan cowok loh ya Kak Iya ya? loh. Chef Juna itu kan Abang-abang nasi goreng dia cowok, Kak. Iya. Kebanyakan pedagang makanan juga cowok kan. Pinter masak berarti juga ya cowok-cowok. Perhotelan juga banyak yang cowok ya. Banyak. Lumayan banyak. Kalau jurusan busana Kak, tata busana juga banyak cowok gak? Yang setahu aku yang tahun ini ada deh cowoknya. Ada juga Ada. yang ngejahit juga ya. Iya, ada dong. Ada yang ada. minat ke mesin jahit juga ya cowok itu. Kalau kakak diberi pilihan nih, kan kakak kan bercita-cita sebagai mau jadi apa nih nanti kalau udah lulus? Mau jadi apa ya? Bingung masih sebenarnya. Kakak emang mau langsung kerja atau kuliah dulu? Kalau sekarang sih kepikirannya masih pengen kuliah dulu sih. Gitu ya, masih mau menambah pengalaman. Iya, tapi mungkin gak menutup kemungkinan untuk langsung bekerja gitu. Karena kan kita sudah punya pengalaman PKL. Masih belum pasti Iya, berarti ya. belum pasti juga. Kalau emang dikasih kesempatan untuk kuliah, kakak mau ambil jurusan apa? Mau lanjutin? Untuk sekarang kepikirannya aku masih di luar jurusan kuliner sih. Oh, Iya. pengennya Aku pengennya di sastra Inggris. sastra Inggris. Iya. Ya, kakak emang pintar bahasa Inggris sih. Banyak banget prestasinya kemarin saya baca itu lomba bahasa Inggris, lomba banyak menangin lomba loh kakak-kakak ini. Kalau kakak udah punya rencana kuliah, apa mau langsung kerja aja? Enggak sih. Untuk saat ini masih mikirnya kayaknya mending kuliah dulu. Kuliah deh, gitu. dulu ya kak ya. Iya. Tapi kakak masih kelas 10. Iya, masih lama. Masih lama. Puas-puasin belajar dulu kak. Kalau kakak dikasih pilihan, lebih milih jadi chef di suatu restoran ternama atau bikin restoran sendiri?
Kalau dikasih pilihan sih buka restoran sendiri Buka ya, restoran karena sendiri ya. yang pertama kita bisa kreativitas sendiri, kita bisa manajemen sendiri. Tapi untuk bisa di titik itu kan kita harus mulai dari bawah dulu. Jadi mungkin Dari nol. langkah awalnya adalah menjadi koki di restoran Di restoran ternama ternama dulu. dulu. Jadi di sana kita belajar tentang SOP-nya seperti apa, manajemen dapurnya seperti apa. Baru setelah nanti kita sudah merasa siap, kita bisa buka restoran. Bisa bikin sendiri Iya. restoran. Udah gitu enak lagi, Iya. udah megang sendiri Amin, jadi amin. bos. Amin, amin. Amin. Kalau kakak gimana kak? Pengen kerja di bidang administrasi itu ya? Kalau nanti kalau udah kerja Iya sih. mau pegang kepikirannya administrasi itu. Pegang administrasi gitu. Gitu. Kakak paling suka pelajaran apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris semua dua-duanya. Emang mahir banget bahasa Inggris ya, jadi suka bahasa Inggris. Iya. Kakak paling suka masak apa? Pengalaman yang selama ini ambil jurusan kuliner nih, paling berkesan itu masak apa? Aku paling suka pas masak banana flambe. Apa itu, Kak? Banana flambe itu pisang karamel sebenarnya. Simple sebenarnya itu. Cuman teknik memasaknya yang aku suka. Jadi nanti kita itu karamel dicampur sama gula. Kita masukkan ke dalam panci itu. Nanti dia bakal ada flambenya, ada efek api-apinya. Wow. Ya. Terus Aku pisangnya suka teknik diapain? itu. Kenapa? Pisangnya diapain itu? Pisangnya dicampur ke karamelnya nanti itu. Gitu. Iya. Dimasukin ke karamelnya. Iya, gitu. cuman gitu doang sebenarnya, sama kayak pisang goreng sebenarnya sih gitu. Ya pisang goreng cuman namanya aja banana flambe. ada karamelnya, Iya, ya. ada karamelnya. Terus Kak, kalau habis praktek masak, Hmm. itu makanannya dikasih ke guru atau dimakan sendiri? Itu kan banyak ya pasti porsinya. Itu kita ada 2 yang di plating. Kita kan juga belajar plating di sana. Ditampilkan ke guru, untuk sisanya kita bisa bawa pulang. Nanti yang di plating itu kita bisa juga dikasih tahu ke guru-guru bisa nyicipin gitu. Bisa jadi juri gitu ya. Iya, bisa jadi jurinya nanti. Gurunya tiap jurusan itu banyak ya Kak ya? Apa satu jurusan satu Banyak. guru? Banyak. Oh, banyak gurunya. Kalau lagi praktek, kalau lagi belajar gitu, gurunya ganta-ganti berarti ya? Iya. Gonta-ganti. Sesuai peminatan sih biasanya. Iya, sesuai peminatan. Kalau praktek juga Kakak, gurunya juga gonta-ganti atau banyak yang ngajarin satu beda. jam Sesuai itu? dengan peminatannya kita. Ada yang guru fokus sama satu jurusannya, ada juga yang di peminatannya. Gitu. Di sana kan ada jurusan tata busana nih Kak. Kalau boleh tahu apa aja yang udah berhasil para siswa buat? Soalnya kan di sini kan masih sedikit gitu Kak. Jadi mungkin bisa menjadi motivasi kita untuk makin semangat menjahit. Kalau tata busana sebenarnya aku nggak tahu banyak ya. Cuman yang aku lihat selama ini mereka udah banyak bikin gaun, mereka sudah banyak bikin blazer sendiri. Bahkan banyak yang dipakai loh ke sekolah gitu. Wow, Iya. dipakai sendiri. Iya, terus mereka juga bikin kerajinan daur ulang. Ada yang tote bag, terus ada yang bikin kanvas itu seperti itu. Terus di sana tata busana juga pernah pagelaran, Kak. Pagelaran? Iya. Jadi nanti untuk di ujian akhirnya di kelas 12 itu mereka melaksanakan pagelaran. Jadi mereka buat baju sesuai tema. Biasanya flora fauna sih kalau yang tahun kemarin ya. Jadi mereka buat terus ada model yang menampilkan nantinya gitu. Oh, pameran. Iya, gitu ada ya, Kak, pamerannya ya. di sekolah gitu. Acaranya berbentuk apa itu Kak? Seperti itu sih, cuman fashion show. Oh, Iya, gitu. fashion show. Berarti hasil mereka jahit itu dipakai nanti sama Iya, model dipakai yang sama fashion model, show itu. iya. Kak kan banyak pasti pengalamannya nih, pernah ikut lomba apa banyak banget kan. Nah itu ceritain dong Kak satu-satu. Gimana sih? Apa Kakak itu grogi gitu kan, pasti udah sering banget ikut lomba. Iya, Nah itu Kakak tiap mau ikut lomba itu grogi gak? Grogi pasti. Pastinya ya. Pasti Mau itu ikut lomba itu pasti. pasti grogi. Meskipun udah sering ikut lomba, tetap aja. Pasti. Pasti ada. Lomba apa aja Kak, boleh di-spill gak? Siapa dulu? Aku pernah pas awal-awal kelas 10, Hmm. kita kan masuknya di bulan Juni atau Juli ya. Di bulan Agustus itu aku pernah sama dari kesiswaan di sana disuruh ikut lomba debat. Ada debat bahasa Indonesia Iya. kebetulan di Universitas Madura. Oh, di Ya, Unira. Di Unira. Aku awalnya nggak pede gitu. Aku kan masih baru di sini, aku bisa apa? Itu gitu. pertama kalinya Iya, Kak aku ikut. pertama kalinya langsung tiba-tiba kamu ikut ini aja pasti bisa gitu. Di sana tuh apa-apa kamu tuh harus bisa gitu. Kalau saya sudah bilang bisa, kamu harus bisa. Pokoknya harus bisa. Pokoknya gitu harus ya. bisa. Jadi waktu itu masih timi-timi gitu kan ya. Masih timi-timi, aku nggak ngerti ini debat apa, karena biasanya aku bergerak di bidang lomba yang public speaking gitu loh. Aku nggak gitu. pernah di Perdebatan. apa sih ini tuh debat itu
kayak ngapain gitu. Jadi aku cuman searching modal searching di internet gitu. Oh, debat itu seperti ini ya, interupsi seperti ini. Belajar sendiri berarti Iya, ya? tapi ada guru Ada yang ngajarin pendampingnya juga. pastinya. Kalau nggak ada pendampingnya marah saya. Udah disuruh ikut lomba, suruh belajar Iya. sendiri masa. Nah, didampingi sama guru, saya sama rekan saya tuh. Kebetulan rekan saya kelas 11 gitu. Jadi kakak canggung, iya canggung. Kak, ini gimana ya? Aku mau nanya takut gitu. Cewek atau cowok, Kak? Cewek, dan cewek kebetulan juga. ini debatnya tentang debat politik kan. Aku nggak terlalu tahu itu ngapain gitu. Waktu itu mosinya kalau nggak salah tentang presiden 3 periode sama ada juga partai politik. Oh. Aku di situ kayak apa yang mau aku bahas gitu. Jadi ketika aku di depan dapat posisi kontra, ini aku harus ngapain ya gitu. Aku cuma ngelihat samping-sampingku kayaknya udah pada jago-jago itu gitu kan. Tapi aku kayak tetap percaya diri, enggak, harus bisa gitu. Harus bisa. Soalnya itu juga waktu itu kan pendaftarannya ditanggung sekolah. Oh, gitu. Aku berasa ngutang sama sekolah. Jadi kalau nggak Iya, menang kalau itu, nggak menang aku berasa nggak enak ngutang ya. gitu, nggak enak gitu. Jadi aku ngelihat ke guru pendampingku di depanku, kamu harus bisa gitu terus. Kamu harus bisa, harus menang gitu. Aku di depan udah kayak Bismillahirrahmanirrahim gitu kan ya. Jadi aku jalanin aja, tahu-tahu juara 2 gitu. Jadi kayak Alhamdulillah. ya alhamdulillah juara 2. Padahal pertama kali Iya, loh. pertama kali ikut debat terus di kelas 10. Jadi kayak aku harus apa Iya, gitu. grogi gitu, deg-degan banget pasti. Pertama kali lagi. Ya, terus seiring berjalannya waktu semakin diasah, semakin dibantu banyak sama guru-guru di sana karena alhamdulillahnya mereka benar-benar suportif ya terhadap siswa-siswanya Iya, gitu. semakin dikembangkan Iya, gitu semakin ya, Kak. dikembangkan dan itu menjadi salah satu hal yang aku syukurin. Aku memang tidak masuk ke sekolah yang aku mau, tapi aku bisa bersinar di sekolah itu. Gitu. Ya, jadi aku menerapkan mindset itu. Kalau misalnya aku nggak bisa masuk sekolah itu, aku harus bisa bersinar di sekolah lain seperti itu. Iya. Bener banget. Semakin berjalannya waktu di kelas berapa ya? Di kelas 11 ada utusan lagi tuh untuk ikut pemilihan duta genre waktu itu. Duta genre. Iya. Kalau itu duta genre kalau nggak salah generasi Berencana, iya. Berarti Kak di situ ngejelasin untuk ke orang-orang untuk bisa jadi keluarga berencana gitu. Bukan sih, lebih kayak ke menghalangi kenakalan-kenakalan remaja. Oh, Ya, gitu. seperti itu. Waktu itu ceritanya kalau nggak salah kan yang tahun 2022 tuh pemenangnya dari SMK 3 semua. Wow. Iya, kakak kelasku. Heeh. Jadi aku tuh baru tahu kalau ada yang namanya genre itu di Hamin 4 pendaftaran, penutupan pendaftaran. Aku baru tahu. Aku tiba-tiba diutus, "Kamu ikut genre ya?" gitu. Genre apa gitu? Apa itu gitu. Jadi di Hamin 4 aku ngebut nyari materi-materinya, aku nyiapin segalanya, aku nyiapin CV. Waduh. Ya, Terus aku Hamin 4 terus tahu-tahu aku Hamin 4 itu ya? Iya, aku Hamin 4 tahu-tahu langsung tes tulis di sana. Aku tes tulis, aku benar-benar nggak tahu materinya apa. Bener-bener di situ ngeblank kayak aku baru tahu genre Hamin 4 loh gitu. Aku nggak tahu itu apa gitu loh. Terus alhamdulillahnya lolos tuh di tes tulis, lanjut di tes bakat. Di tes bakat itu dikasih waktu cuma 1 malam. Wow. Ya, 1 malam. Aku mikir bakatku apa gitu. Aku masih nggak tahu bakatku apa ya gitu. Aku suka apa gitu. Terus sama guru di sana, kamu mending pakai aja bahasa Inggrisnya gitu. Ngapain ya? Oh, pidato gitu kan. Pada akhirnya aku milih buat pakai pidato bahasa Inggris dengan tema pernikahan dini. Aku tampilkan dan aku nyusun materinya dalam 1 malam 1 lembar. Wow. Aku hafalin, ini gimana caranya aku hafal besok gitu. Bahasa Dan Inggris iya. dihafalin satu 1 malam. Wow. Jadi pas aku tampil di depan grogi banget, nervous. Aku gemeter gitu. Biasanya aku udah biasa pegang mic, gemeter. Aku gimana ya? Aku hafal gak ya ini gitu. Tapi aku jalin aja, aku enjoy dan alhamdulillahnya bisa masuk top 4 lancar ya. Ya. Wow, top 4. Duta genre ya Kak, masuk top berapa? Di top 5-nya. Oh, Kan top diambil 5. dari 10 besar. Kak Intan, spill juga dong. Juara apa aja nih? Aduh, karena itu ya, aku kan masih baru ya di SMK. Jadinya prestasi selama di SMK itu awal-awal banget habis masuk SMK itu awal-awal itu diajak sama guru pendamping buat yang biasanya dampingin buat ikut lomba itu disuruh ikut lomba pidato bahasa Inggris. Dan waktu itu guru pendampingnya itu kayak ngabarinnya pas udah Hamin seminggu pendaftaran kalau nggak salah. Baru dikabarin Hamin. Iya, Hamin seminggu pendaftaran dan itu masih belum bikin skrip apa-apa. Jadinya Jadinya itu Kak. dalam 2 hari ngebut
cari-cari materi dan akhirnya dapat 2 lembar. Dapat 2 lembar skrip buat pidato Buat waktu itu. pidato. Temanya apa, Kak? Temanya itu tentang apa ya? Lupa lagi. Oh, perkembangan negara Indonesia Oh, gitu. perkembangan negara Iya, Indonesia. pakai Pakai bahasa Inggris ya, Iya, Kak, pakai ya? bahasa Inggris. Akhirnya gimana tuh, Kak? Jadinya kan bikin skripnya itu kan selama 2 hari gitu kan ya. Jadinya sisanya itu latihan cuman dapat berapa? 5 hari. Enggak, 5 atau berapa gitu tuh. Kayaknya dapat seminggu doang latihan gitu loh. Jadinya pas habis dikasih tahu, kamu ikut lomba ini ya, langsung daftar, itu langsung nyari skrip. Dan ternyata pelaksananya itu juga lagi mepet gitu loh. Kayak 2 atau 3 hari setelah penutupan pendaftaran gitu tuh. Oh, gitu. Jadi yang ngafalinnya Sebentar yaudah, banget ya. iya, Waktunya 1 hari dikit. harus bisa hafal 2 paragraf gitu. 1 harinya lagi 3 gitu. Wow, Jadinya perjuangan banget ya. dapat tekanan gitu tuh. Kayak capek juga tapi ayo bisa gitu, bisa gitu. Jadinya selalu ngomong ke diri sendiri gitu, kalau Pasti misalkan bisa lagi gitu nyoba ya. di depan kaca gitu tuh, ayo bisa gitu loh. Harus bisa Kakak gitu kalau loh. latihan sambil ngaca ya, Iya, Kak ya? harus bisa gitu tuh. Dan itu selama pelaksanaannya itu lancar alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuman memang nggak dapet gitu loh. Oh, gitu. Belum dapet Tapi gitu. itu pengalaman besar banget, udah ikut lomba Iya, loh, Kak. iya. Pidato bahasa Inggris lagi. Iya. Nggak semua orang itu bisa loh. Udah hebat banget. Kalau nggak salah Kak udah pernah dapat medali emas sama medali perunggu kan ya? Iya. Itu Medali lomba apa? emas sama medali perunggu itu ikut olimpiade. Olimpiade. Ada yang online sama yang offline. Oh, gitu. Kalau yang offline itu yang medali perunggu. Olimpiade bahasa Inggris. Iya, olimpiade bahasa Inggris. Bahasa Inggris sebenarnya yang medali perunggu itu waktu itu ikut 2. Olimpiade bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Yang Tapi menang bahasa yang Inggris dapat ya? itu bahasa Inggris gitu loh. Dapatnya medali perunggu. Dan yang terakhir ini yang dapat medali emas itu online. Itu dapat medali emas itu tingkat provinsi. Wow, se-Jawa Timur berarti ya? Iya, tingkat provinsi, lolos ke nasional tapi ternyata nggak lolos gitu loh. Lolos yang provinsi tapi nggak lolos yang nasional gitu. Nasional. Iya. Kakak-kakak ini alumni mana aja? SMP ya? Aku SMP di SMP Negeri 1 Pamekasan. Pamekasan. Kalau Kak Intan? Di Malang. Di Malang ya? Kan itu, aku SMP boarding school. Oh, mondok. Iya, Mondok berapa tahun? 3. 3. 3 tahun itu selama SMP ya mondoknya ya? Iya. Dan di SMP itu memang apa ya, ada peraturan kayak setiap hari, misal dalam waktu dari pagi, dari mulai tahajud sampai misal kayak jam 3 sore gitu. Itu nggak boleh ngucapin satu kata pun bahasa Indo atau bahasa Madura atau apapun yang lain gitu. Kayak di Al-Amin gitu? Iya. Iya, yang kurang setiap lebih harinya mirip. gonta-ganti bahasa? Iya, ya. kayak Oh, gitu. gitu peraturannya ya? Iya. Di mana Kak pondoknya boleh tahu? Di Malang, di Singosari. Nama pondoknya? Itu Boleh di... kalau lembaganya itu namanya Indocita Foundation. Tapi kalau nama pondoknya itu USI Boarding Homeschooling Malang gitu. Saya juga dari Malang, Kak. Kakak Malang mana nih? Berarti Kakak awalnya tinggal di Malang ya? Asli Sampang sebenarnya. Asli Sampang. Cuman sekolahnya aja yang di Malang, di Malang. gitu loh. Terus pulang perginya? Kadang pernah setahun nggak pulang. Oh, tinggal menetap di Malang gitu Iya, ya? kan ada asramanya gitu tuh. Kakak asli Pamekasan emang? Iya, asli Pamekasan emang ya? Produk asli. Pamekasan Produk tulen. asli. Kak Intan Malang mana? Singosari? Singosari. Oh, saya Malang Belimbing, Kak. Pernah dengar ya? Oh, Malang jauh ya? pernah dengar Kampung Warna-Warni? iya. Saya di dekatnya sana, di Jodipanan itu, di sekitaran sana lah pokoknya. Pernah melakukan studi banding nggak di SMKN 3? Kunjungan industri. Kunjungan industri Iya, pernah? di kelas 11 semester 2 waktu itu jurusan kuliner sama perhotelan disatukan. Kita pergi ke Surabaya Sweets Hotel. Di sana kita belajar tentang table manner.
Table manner. etika cara duduk, cara Oh. makan yang benar seperti apa. Tata Jadi, keramanya kayak jadi gimana selama gitu ini ya. makan nggak asal makan gitu. Sendok itu ada apa Ada ya? artinya Ada gitu artinya, ya. ada Penempatannya itu Iya. ada artinya Itu semua. harus 2 cm dari meja kayak gitu. Jadi semuanya ada ilmunya gitu. Ada, saya pernah dengar nih ilmu persendoan. Katanya kalau habis makan itu dibentuk gimana? Iya. Silang gini. Ya, kalau Iya. misalnya itu mengarahnya ke jam 11, Hah? itu berarti itu sudah makan. Sudah selesai, sudah cukup. Jadi bisa Bisa diambil, Diambil bisa sama waiternya, dibersihin. iya. Oh, gitu ya. kalau Kak. di arah jam 5 itu berarti masih akan kembali lagi gitu. Mungkin ke kamar mandi atau kemana gitu. Oh, gitu ya, Kak ya. Berarti itu menentukan arah jam gitu Iya, ya liatnya ya. iya. Keren banget. Ada artinya semua ribet ternyata. juga ya. Ribet bukan juga. cuma masak. Itu berapa hari, Kak, kalau boleh tahu? Waktu itu cuma Kunjungan 1 hari industrinya, aja. 1 karena, hari. Ya, karena waktu itu kita lanjut ke rekreasi sih. Oh, gitu ya. Iya. Sekalian Iya, gitu sekalian. jalan-jalan. Iya. Satu sekolah ikut? Enggak, itu jurusan kuliner sama perhotelan aja. Oh, Karena kan gitu. tiap jurusan itu beda-beda tempat kunjungan industrinya. Waktu itu Kakak kelas berapa? Aku kelas 11 semester 2 waktu itu. Berarti Kak Intan belum ya? Belum pernah. Nanti kan kata Kakak barusan sekalian rekreasi nih. Kalau udah mau lulusan tuh biasanya kan ngadain rekreasi di sekolah. Ada juga gak di sana? Kalau di SMK 3 belum ada ya sampai sekarang. Cuman mungkin kalau mau mengadakan rekreasi satu kelas bisa sih. Gitu. gitu. Kakak udah hampir wisuda berarti Iya. ya, udah hampir lulus. Sudah mau bye-bye. Udah bye. Bye-bye. Kakak sama Kak Intan sama Kak Pinky ini emang udah akrab dari sekolah ya? Iya, soalnya kita sering itu ikut lomba Ikut bareng. lomba bareng. Oh Iya. gitu, Iya. yang Kemarin di berprestasi UTS. dua-duanya jadi berinteraksinya dari lomba itu Iya, ya? dari Iya, lomba. iya. Pantesan kok saya lihat-lihat, padahal Kak Intan ini kelas 10, Kak Pinky kelas 12 Kita kok bisa satu klub akrab? di sekolah. Jadi iya. di sekolah Gitu. itu ada namanya English Club. Jadi di sana ada perkumpulan orang-orang yang minat di bahasa Inggris. Jadi nanti misal ada lomba, mereka dilatih gitu. Jadi tiap Iya. minggunya bakal ada evaluasi, bakal ada latihan-latihan soal gitu loh. Gitu ya. Iya. Tiap minggu itu ya Kak ya? Iya, Berarti tiap kalian tiap minggu ketemu dong? Iya. Iya, iya. Hai, hai. Hai hai gitu. Terus Kakak itu Kak Intan gimana perasaannya waktu pertama sekolah di sana? Pasti kan Pertama keturutan nih sekolah. sekolah di SMK. Seneng ya? Seneng sih sebenarnya karena keturutan gitu loh. Apa yang aku Emang pengen dari awal akhirnya kan pengennya ke SMK. keturutan gitu tuh. Terus awalnya itu kayak mikir kayaknya aku kan kebetulan campuran nih orang Jawa Madura. Iya, Jawa Madura. Jadinya aku tuh nggak terlalu ngerti sebenarnya bahasa Ke bahasa Madura, Madura. gitu. Iya, Oh, karena gitu. keluarga aku tuh lebih ke Jawa gitu. Terus aku itu awal-awal masuk karena kan aku ada alma mater sendiri. Heeh. Ya, dan waktu itu pas MPLS disuruh pakai seragam sekolah. Jadi aku pakai alma mater itu dong. Oh, pakai Terus seragam aku sekolah yang diliatin SMP ya? satu sekolah itu, ini siapa gitu. Kesannya pakai Aku alma mater ngapain ya, masuk kayaknya. ke sini gitu tuh. Dikatain gitu, aku sempat dikira OSIS. OSIS SMKK gitu loh. Sempat dikira OSIS, jadinya enggak, aku masih kelas 10 gitu. Aku masih siswa baru gitu. Masih siswa baru gitu. Ini seragamku aja yang gini memang pakai alma mater gitu loh. Di Tapi, dalamnya alma maternya iya, pakai apa, Kak? pakai baju itu, lengan panjang hitam. Seragam Iya. hitam. Iya. Warna hitam dalamnya. Iya. Oh, gitu. Jadinya alma materku itu warna merah marun. Mm-mm. Terus ada lambangnya di sini. Nama sekolahnya. Iya, ada lambang sekolah. Pakai kerudung hitam, roknya hitam. Oh, Jadinya memang apa ya? Pasangannya itu baju. Emang pasangan udah buat seragamnya itu. kayak iya, gitu seragamnya ya? kayak gitu gitu. loh. Jadi beda sendiri dong Kakak waktu itu ya? Iya, beda sendiri sampai diliatin gitu tuh pas lagi ngumpul di tengah lapangan kan berdiri tuh. Buat bikin kelompok gitu tuh. Waktu itu bikin kelompok. Diliatin sama orang-orang. Ini OSIS ngapain ikut barisan gitu tuh. Enggak, aku masih kelas 10 gitu. Emang kok bisa disangka OSIS seragamnya sama tah warnanya? Enggak, karena mungkin karena Pakai pakai jas alma mater gitu ya, aja gitu tuh. Emang kelihatan beda penampilannya jadi dikira OSIS Iya. gitu ya. Kakak emang pernah ikut organisasi? Di kelas 11 aku pernah jadi wakil ketua OSIS. Wow. Ya nggak heran lah ya soalnya prestasinya banyak jadi nggak heran kalau wakil ketua OSIS. Ketua OSISnya siapa, Kak? Ketua OSISnya waktu itu masih kelas 12 tapi PKL. Jadi kalau SMK kan 12-nya PKL ya. Jadi Iya. Sibuk gitu ya? ya sibuk di kelas. Jadi lebih kerja Kakak gitu ya? ya, jadi kelas 11 itu aku bisa dibilang Pengganti banyak ketua OSIS. dispen, banyak dispen. Iya.
Soalnya ketua OSISnya sibuk. Ya, karena kan ya ketuanya PKL. Tapi dari situ kan banyak belajar juga dari organisasi. Cewek atau cowok Kak ketua OSISnya? Cewek. Oh, cewek Ya, juga. tapi yang tahun ini udah cowok kok. Oh, gitu. Kakak ada rencana mau daftar OSIS? Mau jadi OSIS Sebenarnya Kak? nggak dapat restu dari orang tua gitu loh jadi OSIS. Kenapa? Karena itu aku itu sebenarnya udah ikut ekskul. Jadinya kalau misalkan Ekskul ikut OSIS pramuka ya? gitu loh. Enggak, ikut apa? Pasca. Jadinya itu kayak geribra gitu loh. Oh, Jadi gitu. kayak ikut lomba-lomba kayak baris Bukan upacara gitu ya? Iya. Beda sama kayak paskibra yang buat pengibaran gitu tuh. Gitu. Jadinya kalau di pasca itu biasanya kita ikut lomba LKBB lah, inilah itulah Oh, gitu. buat kalau mau keluar gitu lomba, ikutin lomba, kakak yang dipilih gitu ya? Iya. Bagian anak pasca itu yang dipilih ya? Iya, Oh, biasanya kayak gitu. gitu. Berarti kakak ini asli orang Jawa? Campuran ya Jawa Madura? Campuran. Berarti bisa dong bahasa Jawa? Ya apa kabare? Sedikit-dikit. Gak terlalu lancar gitu. Sama loh Kak, dulu saya pertama mendok kesini kan, saya kan emang asli orang Malang. Jadi saya tuh nggak ngerti sama sekali, plong nggak ngerti bahasa Madura sama sekali. Tapi ya lambat laun semakin didengarkan mereka berbincang, saya makin ngerti. Awalnya saya bahasa Jawa lah, nggak ada. Jadi saya kalau ngobrol sama mereka itu pakai bahasa Indo. Gak Kakak ada Madura-Maduranya berarti. gak ono. Gak iso bahasa Madura. Kakak bahasa Indo ya kalau percakapan sama teman-teman ya. Sama keluarga juga. Bahasa Indo emang. Iya. Di Malang nggak pernah pakai bahasa Jawa? Enggak. Oh, jarang. Bahasa Indo asli. Pantesan. Gimana kakak perasaannya waktu denger sama kita diundang ke Remind Podcast buat jadi bintang tamu? Senang sama nervous sih. Iya. Iya, senang sama nervous. Pas waktu dikabarin sama Bu Latifah, kamu diundang podcast seperti ini. Hah, podcast apa gitu? Emang aku siapa gitu? Tiba-tiba diundang seperti itu kan. Nervous karena kan pertama kalinya gitu. Aku nanti takut salah ngomong takut gitu. Enggak mau gitu. Awalnya saya sama ini diskusi gitu. Datang apa enggak gitu. Enggak aja Kak, takut gitu, malu. Tapi masa diundang nggak datang sih gitu. Akhirnya tetap aja Langsung aja gas gitu ya. Gitu. Gak enak juga gitu. Dengar di sana juga punya podcast ya Kak ya? Iya, Udah lama? baru-baru ini. Oh, dari tahun? 2024 awal. Namanya kalau di SMK 3 itu Lentera Podcast. Oh, Lentera Podcast. Kalau boleh tahu di sana hostnya siswi juga? Masih guru kalau di sana. Oh, masih guru. Masih baru. Pernah ngundang siapa aja Kak narasumbernya? Kalau masih narasumber masih yang ada di dalam sekolah sih, ya. Kayak masih guru-guru kurikulum gitu ya. Iya. Di sini juga kayak gitu. Awalnya kan di sini dari tahun 2022 kalau nggak salah ya. Udah lama berarti ya? Udah dapat 3 tahun. 3 tahun. Iya, 3 tahunan. 3 tahun jalan. Nah, itu awalnya ngundang dari alumni sini gitu. Kan masih awal-awal podcast kita yang masih pemula, ngundang alumni sini, habis itu udah mulai mengundang orang dari luar, udah pernah ngundang pengawas dari Pamekasan, Pak Catur Mahendra. Oh, Pak Catur. Pernah tahu ya? Pernah. Udah pernah kami undang ke sini, Kak. Gitu. Keren ya. Alhamdulillah. Doain Kak semoga makin berkembang ya podcast kami. Spill dong kata-kata motivasi buat para pemirsa dan audiens. Waduh. Motivasi. Iya, kata-kata mutiara gitu loh. Waduh, kata-kata mutiara. Sebenarnya aku bukan siapa-siapa yang mau ngasih motivasi. Siapa-siapa banget kalau menurut saya. Cuman buat teman-teman yang sekarang mungkin ada di posisi yang sama seperti aku, yang mungkin dari awal jalan hidupnya tidak sesuai dengan rencana, tiba-tiba masuk SMK gitu, itu nggak apa-apa karena rencana Tuhan itu pasti lebih baik, pasti lebih indah belakangnya. Dan kalau kamu adalah seorang berlian, kamu pasti akan bersinar dimanapun. Waduh. Wow, ya benar banget. Jadi terharu banget ya Allah. Jangan takut untuk melangkah sama mencoba. Bener banget. Ya emang bener Kak, emang awalnya rencananya nggak mau sekolah di sini gitu ya Kak ya. Terus tiba-tiba rencana Tuhan lebih indah. Ternyata sekolah di sini tuh banyak banget pengalaman, banyak banget pelajaran gitu ya Kak ya. Tidak seburuk itu gitu. Bener Itu banget. Stigma orang-orang Iya. gitu. Malahan lebih Iya. gitu ya Kak ya. Aku mikirnya gini, kalau misalnya aku di sekolah yang aku mau, aku belum tentu bisa jadi seperti ini. Karena dukungan dari guru-guru di sana, dukungan orang tua pastinya. Aku bisa ada di titik ini. Berarti emang restu orang tua Kakak Iya, yang menentukan. iya, Alhamdulillahnya betul, Kakak iya. nurut ya Kak ya. Kalau nggak nurut gimana tuh? Aduh. Terus Kak, SMK ini kan
Nah, dari namanya aja kejuruan. Berarti lebih capek dong sekolah di SMK daripada SMA ya, Kak ya? Iya, bisa menurut aku ya. Karena Menurut Kakak gimana? selain kita dapat teori, kita dapat praktek gitu. Kerja langsung Iya, gitu kerja ya. langsung. Kita 8 jam untuk aku yang di dapur capek Capek panas. Full day juga kan sekolah Iya, gitu loh, full capek day panas gitu. full day juga kan. Kurikulum merdeka juga kan. Iya, bener banget. Apa itu Masih kan? materi, masih Iya, praktek. materi, masih B5 masih ini. Jadi lebih capek. Capek banget ya. Capek. Kakak kan masih siswi baru nih. Itu udah mulai capek apa belum? Masih Pikirannya pasti yang capek ya. Kan masih iya, fokus ke pikirannya materi. aja sih yang capek, tapi masih bisa menikmati lah gimana Iya, proses masih santuy ya. gitu. Iya, Masih enjoy. santuy, masih enjoy. Kakak kan satu jurusan nih pasti ada cowok-cowoknya nih. Pernah gak cinlok? Kalau aku ya pribadi kan cuma 2 di sana cowoknya ya. Kuliner. Cuma 2 kuliner cowok. Di kelasku cuma 2 jadi nggak pernah sih. Masih belum. Gak ada yang tertarik. Enggak. Aduh. Mungkin cowok-cowoknya yang suka sama kakak. Enggak ya. Ayo lo. Kurang tahu kalau itu perasaan pribadi. Kak Intan kan masih baru nih. Udah pernah? Cilok. Udah pernah? Enggak pernah sih. Digoda-goda gitu sama cowok sana. Sebenarnya sih Kak. Saking Mau sibuknya cilok. ya Kak Iya, ya. enggak sempet Kak. Wow. Jadi tuh dari pagi sampai sore mikirin besok praktek ini aku mau beli bahan gitu. Aku mau ngitung pengeluaran, aku mau ngitung duit gitu. Enggak sempet mikirin cilok gitu. Iya. Saking Kiranya sibuknya cilok mereka. ya. Ya, adanya Makan cilok. ya. Cilok. Kantin. Malah cilok di kantin adanya. Giliran Kak Intan nih, kata-kata motivasi buat pemirsa. Motivasi apa ya? Sebenarnya Motivasi hidup. waduh, Perjuangan. motivasi hidup nih. Gimana ya? Kalau memang ada niatan ingin melakukan sesuatu atau ingin mencapai sesuatu, dikejar dengan benar. Dikejar. Entah itu dilatih atau gimana gitu. Dan sempat ada quotes dari trainer dulu di SMP, Ya. never stop learning, never stop growing. Jadinya jangan pernah berhenti untuk belajar dan jangan pernah berhenti untuk selalu berkembang. Keren banget. Ya, kayak Harus gitu. dikejar, harus bersungguh-sungguh Iya. banget ya Kak. Ya. Keren. Berarti Kakak banyak mendapatkan motivasi dari trainer waktu SMP itu ya? Iya. Emang itu seorang motivatornya Kakak gitu? Iya, jadi apa ya? Dan founder dari lembaganya juga itu kebetulan juga apa ya? Suami dari almarhumah pengurus di Anokoya. Jadinya kadang kita juga diajak buat main-main ke sini ke Madura gitu loh. Iya, diajak buat main entah itu komunikasi lah atau gimana lah gitu. Kadang beliau juga punya banyak temen entah itu dari luar, di luar negeri juga ada kayak dari India lah. Wow, dari India juga iya, ada. India Wow. ada. Habis itu di orang Cina ada. Orang Cina. Orang Australia itu banyak banget. Wah, dari luar semua ya? Iya, dan pas SMP alhamdulillahnya waktu itu sempat diajak ke Singapura, ke Meksiko sama ke Korea waktu itu. Wow. Buat sebenarnya itu tugas buat nyoba public speakingnya gitu loh. Karena Kakak kan kepilih ya? iya. Alhamdulillah. Sebenarnya aku siswa satu-satunya. Siswa satu-satunya? Iya, jadinya siswanya itu cuma aku sendiri gitu loh. Oh. Kan ini boarding homeschooling ya, bukan boarding school kayak yang bener-bener pondok gitu. Jadinya boarding homeschooling. Dan kebetulan itu bentuknya kayak apa namanya? Lebih ke ini ya? Apa namanya? kayak kalau bukan private pondok gitu. school malahan gitu. Iya. Sekolah dari rumah gitu ya? Iya, sekolah di rumah gitu loh. Oh, gitu. Tapi tetap tinggalnya di asrama gitu tuh. Kebetulan waktu itu diajak ke luar negeri buat nyoba public speakingnya. Itu kita waktu itu keluar itu sama beliau, namanya tuh Pak Afin. Tapi dipanggilnya tuh lebih ke Mister gitu tuh. Karena kan pakai bahasa Inggris kan. Jadinya aku panggilnya tuh Mister Afin. Beliau ngajak buat ayo keluar nyoba public speakingnya. Nanti tak kenalin ke teman-temannya saya gitu tuh. Iya Pak gitu. Saya terima aja gitu kan, seneng gitu kan diajak keluar gitu kan, kesempatan gitu tuh. Ya alhamdulillahnya bisa dapat banyak teman, dapat banyak pengalaman gitu. Jadi kayak gitu. Kan itu motivatornya Kak Intan nih. Kalau motivatornya Kak Pinky siapa nih?
motivatorku sendiri adalah ayahku sendiri. Waduh. Ayahku sendiri. Iya, karena Banyak pelajaran ya dari ayah my itu father emang. is the best hero ever. Bener banget. Yes. Ayahku tuh Guru adalah terbaik. seorang guru bahasa Inggris. Wow, Jadi guru bahasa makanya Inggris. ya. Pantesan, keturunan ya, emang Oke. pintar bahasa Inggris. Keturunan. Jadi dari kecil beliau sudah keras kalau masalah bahasa Inggris ke aku. Pernah waktu itu nilai bahasa Inggrisku di kelas 2 itu 79. Itu adalah nilai bahasa Inggris terendah dalam hidupku. 79 paling rendah. Iya. Dan aku benar-benar di situ langsung dibilangin begini sama beliau. Kamu terus buat apa belajar bahasa Inggris? Nilai segini tuh buat apa gitu. Di situ kayak aku kena Pukul mental, ya. kelas 2 SD digituin gitu kayak. Pada saat itu aku benar-benar langsung mulai saat ini kalau enggak 90 enggak. Enggak. Jadi Terus di belajar ya, makin giat di ya. nilai rapotku itu yang dilihat sama beliau cuma 2 emang. Bahasa Agama Inggris? sama bahasa Inggrisnya. Kalau 2 itu sudah aman, aku aman. Aman juga. Aman ya. Aman gitu. Emang udah dilatih bahasa Inggris dari kecil dong berarti ya. Ayah sendiri motivatornya. Belajar bahasa Inggris tuh dari TKB waktu itu. Aku belajar sampai di titik saat ini itu semua gak luput dari peran ayahku gitu. Oh, dari kecil banget loh berarti dari ya. kecil banget dicocoki soal-soal muak Iya, sebenarnya. Masya Allah banget. Emang ayah itu guru terbaik ya, Iya, umur hidup. terbaik. Iya, bener banget, bener banget. Sebelum itu mungkin ada pertanyaan dari audiens. Silahkan yang ingin bertanya. Halo Kak. Halo. Perkenalkan nama saya Sela. Saya alumni Al-Haramain 3. Tuh Kak Intan sama Kak Pinky ya? Iya. Kan habis sekolah ini mau lanjut kuliah kan? Iya. Habis apa Kak? Bahasa Di sastra. Iya. di sastra. Oh, kan kakaknya udah punya skill nih. Udah ambil jurusan di SMK, udah punya skill kuliner. Udah ambil jurusan kuliner sama perhotelan. Buat Kak Intan nggak kasihan apa nggak sayang sama skillnya Kak Winky yang udah tahu masak, emang nggak pengen kuliah sambil kerja gitu? Terima kasih ya buat pertanyaannya Kak Sela. Iya. Kalau masalah sayang sama skill sebenarnya sayang sih, cuman aku ingin mengeksplor lebih lanjut di luar dunia kuliner. Aku punya keinginan yang kuat untuk belajar lebih banyak gitu. Jadi menurut aku nggak ada yang namanya sia-sia dalam belajar sih. Dan itu aku belajar kuliner di SMK 3 benar-benar sebuah pengalaman yang berharga dan it was an amazing experience for me, and then aku benar-benar senang gitu belajarnya. Walaupun nanti misalnya semisal aku tidak lanjut di kuliner, mungkin aku bisa juga kepikiran untuk kuliah sambil kerja karena kan aku juga udah PKL yang udah punya pengalaman. Cuman kalau sambil kuliah kayaknya rada susah ya. Kayaknya kuliah aja udah susah gitu. Iya, pusing. Tapi kalau misalnya nanti rezekinya di mana, aku pengen tetap melanjutin kuliner walaupun nggak sekolah lagi gitu. Entah itu buka usaha atau seperti apa. Kalau aku sih gitu. Kalau Intan sendiri? Nggak sayang sama perhotelannya? Antara sayang sama enggak sih sebenarnya. Bingung juga sebenarnya. Karena kan juga aku juga masih kelas 10 gitu kan. Jadinya baru awal banget gitu. Iya, baru memulai gitu. Belum kepikiran buat apa ya? Kerja sambil kuliah gitu tuh. Mungkin kenapa aku milihnya kuliah dulu karena aku juga masih pengen menambah wawasan tentang bahasa Inggris itu biar lebih explore gitu loh. Karena kebetulan aku suka banget bahasa Inggris gitu. Iya, suka banget bahasa Inggris memang dari kecil gitu tuh. Jadinya kayak kalau bahasa Inggrisnya cuma berhenti gitu aja, kan eman juga gitu tuh. Tapi kan aku juga ikut perhotelan kan karena masih ada sangkut pautnya dengan bahasa Inggris kan. Entah itu kalau misalkan kita keterima kerja di hotel di luar negeri, kita kan juga enak gitu loh. Cara ngomong sama customernya gimana gitu loh. Jadi untuk sekarang masih kepikirannya apa ya, mungkin kuliah dulu aja gitu loh. Karena kayaknya kuliah sambil kerja tuh rada ribet gitu ya. Takutnya juga susah gitu, yang mau ngebagi waktu gitu loh. Takutnya bingung juga gitu. Terima kasih.
Selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Halo Kak, saya namanya Zakia. Saya juga alumni dari SMK Al-Haramain 3. Ada pertanyaan untuk Tan. Kan kakak ngambil jurusan di SMK-nya perhotelan. Pematerian di perhotelan tuh kayak gimana sih Kak? Kayak dasar-dasar yang dipelajari dari perhotelan tuh kayak gimana? Untuk di perhotelan itu sebenarnya dasar-dasarnya itu ada kayak gimana apa ya? Maksudnya ada gini. Untuk dasar-dasar perhotelan itu kita masih diajarin kayak macam-macam hotel. Jadinya hotel itu aku sebutin beberapa macam-macamnya. Ada kayak contohnya City Hotel. City Hotel itu kayak hotel yang letaknya ada di perkotaan, ya. Karena kan city kan, jadinya di kota gitu. Ada juga kayak Lake Hotel. Lake Hotel itu hotel yang letaknya ada di sekitaran atau di tepi danau gitu tuh, ya. Terus ada juga kayak Beach Hotel. Itu hotel yang ada di pantai, ya benar. Jadinya kita masih belajar dasar-dasarnya kayak gitu. Hotel itu kayak gimana, terus maksud dari atau cara kita ngurus administrasi itu gimana, terus macam berinteraksi dengan pelanggannya itu gimana gitu loh. Jadi masih dasar banget gitu tuh. Terus ada juga kita kayak pembagian apa ya namanya? Macam-macam pelanggan itu juga ada. Kayak apa ya? Contoh pelanggan yang nggak mau kamarnya sampai ada kotor sedikit pun gitu tuh. Jadi kita harus mempelajari pelanggan kita juga gitu loh. Jadi dasar-dasarnya gitu. Iya, kita harus mempelajari sifat-sifat pelanggannya kita itu kayak gimana. Jadinya kalau misalkan ada pelanggan datang ke hotel, kita harus tanya. Ada yang nggak disukain nggak, atau lebih suka kayak gimana, mau roomnya di kayak gimanain gitu kayak gitu. Jadi masih dasar banget. Nanti mungkin untuk semester genap yang bentar lagi ini mungkin dipelajarinya bakal lebih tinggi lagi gitu loh. Kayak gimana cara ngitung kamar kalau misalkan cuma dipakai dalam waktu 2 jam atau 4 jam gitu, bakal ada perhitungannya juga gitu loh. Jadi kayak gitu. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya Silakan. nanya sama Kak Pinky. Perkenalkan dulu, nama saya Firda. Kalau di rumah bantu mama masak, itu resepnya pakai resep Kak Pinky sendiri atau pakai resep mama? Oke, terima kasih ya Kak pertanyaannya. Lucu banget. Oke, untuk masak bantu-bantu masih resep mama. Masih resep mama, soalnya aku takut untuk mencoba, aku nggak enak masakanku. Soalnya dari awal aku tuh jujur ya to be honest nih kepada penonton sama teman-teman, aku baru masuk dapur itu pas masuk kuliner. Iya. Aku nggak pernah masuk dapur sebelumnya. Makanya aku nggak nemukan passionku di kuliner gitu. Aku kayak dapur itu a stranger for me. Itu apa gitu kan. Tapi lambat laun setelah aku masuk kuliner, ternyata seru juga gitu ya. Ternyata seru juga. Jadi kalau misalnya aku masak nih, collab sama mama di rumah, mama nanya, kamu tadi belajar apa di sekolah, masak apa tadi? Aku masak ini. Cobalah dipraktekin, mama mau coba gitu kan. Jadi takut-takut tuh aku nyobain resepnya, sesuai nggak ya? Kadang pernah dikatain, kamu kok masakannya nggak enak sih? Gitu kan. Sedih banget. Cuman nggak apa-apa, itu sebuah motivasi juga buat aku gitu. Berarti aku harus improve lagi nih. Nggak boleh nge-stuck di situ aja gitu. Jadi kalau ditanya resepnya mama apa resepnya aku, resep mama. Resep mama dulu ya. Masih takut nyoba resep sendiri. Takut nyoba. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Sudah cukup. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih kepada audiens yang sudah bersedia untuk bertanya. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada narasumbernya yang udah sangat antusias menceritakan pengalaman-pengalamannya. Terima kasih juga kepada seluruh staf Remain Podcast yang sudah membantu melancarkan acara. Terima kasih kepada Dewan Guru yang sudah hadir. Dan juga kepada para pemirsa, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel kami. Ikuti terus video barunya yang tentunya nggak kalah seru dari video-video sebelumnya, yaitu hanya di Remain Podcast.
Terima kasih. Salam cinta dari Harumain 3. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up.